Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mathematics Education 2018U. Sekarang kami akan menjelaskan tentang penyelesaian Wallis yang merupakan materi dari postulat kesejajaran Euclid. Penjelasan ini dibuat oleh kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Dava Imadul Bilad, NIM terakhir 013. Yang kedua adalah Faruk Mubarok, NIM terakhir 066. Yang selanjutnya adalah Sabila Putri Aliani, NIM terakhir 077. John Wallis merupakan tokoh yang berpengaruh tentang penyelesaian Wallis ini. Beliau lahir tahun 1616 dan meninggal tahun 1703. John Wallis menggantikan postulat kesejajaran Euclid dengan postulat berikut. Akan ada suatu segitiga dengan satu sisinya ditetapkan sebarang yang sebangun dengan segitiga tertentu. Sehingga dapat ditarik dari kesimpulan postulat Playfair, misal titik P di luar garis K, dari titik P ditarik garis PQ tegak lurus garis K yang memotong garis K di titik Q, dan dari titik P ditarik garis M tegak lurus garis PQ, maka hanya ada satu garis yang sejajar dengan garis yang diketahui yang melalui sebuah titik di luar garis yang diketahui. Gambaran postulat Playfair dari slide sebelumnya seperti ini. Misalkan titik P di luar garis K, gambarnya seperti itu. Lalu dari titik P ditarik garis PQ tegak lurus garis K yang memotong garis K di titik Q. Yang selanjutnya dari titik P ditarik garis M tegak lurus garis PQ. Yang selanjutnya, misalkan garis N adalah garis lain dengan garis M yang melalui titik P. Gambarannya seperti itu. Maka akan ditunjukkan bahwa garis N memotong garis K. Pembuktiannya seperti ini. Ini merupakan akan membuktikan bukti garis N memotong garis K. Yang pertama, itu gambarannya seperti di slide sebelumnya. Kita akan menambahkan sesuai dengan penjelasan buktinya. Misalkan titik R adalah sebarang titik pada garis N yang berada di antara garis K dan garis M. Alasannya adalah konstruksi titik. Gambarannya seperti itu. Yang kedua, dari titik R ditarik garis RS tegak lurus garis PQ dan memotong garis PQ di S. Ini konstruksi garis. Yang ketiga, segitiga PQT sedemikian hingga besar sudut PQT sama dengan besar sudut PSR. Ini alasannya dari langkah 1 dan langkah 2 postulat Wallis, yang mana postulat Wallis berbunyi akan ada suatu segitiga dengan satu sisinya ditetapkan sebarang yang sebangun dengan segitiga tertentu. Langkah keempat, itu sebelumnya gambarannya seperti itu ya. Langkah keempat, garis PR berimpit dengan garis PT. Ini berdasarkan langkah 3. Nomor 5, titik T pada garis N. Ini berdasarkan langkah 4. Yang nomor 6, besar sudut PQT sama dengan besar sudut PSR. Ini berdasarkan langkah 3. Yang nomor 7, besar sudut PQT adalah sudut siku-siku. Ini dari langkah 4 dan langkah 6. Yang selanjutnya nomor 8. Garis K tegak lurus garis PQ, maka titik T pada garis K. Ini dari langkah 7. Yang nomor 9, garis N memotong garis K pada titik T. Ini dari langkah 4 dan 8. Karena terbukti N memotong garis K pada titik T, itu berarti hanya ada satu garis yang melalui P dan sejajar garis K.
Jadi jelas bahwa dari postulat Wallis dapat diperoleh postulat kesejajaran Euclid dan berlaku kebalikan, yang mana pembuktian kebalikannya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Dan postulat Wallis secara logis ekuivalen dengan postulat kesejajaran Euclid. Dan Wallis merasa bahwa postulatnya lebih pasti dan juga merasa bahwa dia telah menyelesaikan masalah postulat kesejajaran Euclid selama ini. Ya, yang selanjutnya, adakah postulat Wallis lebih jelas dan lebih sederhana dari postulat kesejajaran Euclid? Yang pertama, segitiga ABC dengan segmen dari garis PQ, premis. Yang kedua, pada sisi garis PQ membuat besar sudut QPS sama dengan besar sudut A dan besar sudut PQT sama dengan besar sudut B. Ini merupakan konstruksi. Gambarannya seperti itu. Nomor 3, perpotongan antara garis PS dan garis QT adalah titik R. Ini dari langkah 2. Nomor 4, ada titik R sedemikian hingga segitiga PQR sebangun dengan segitiga ABC. Ini dari langkah 3. Yang nomor 5, garis PS dan garis QT berpotongan. Ini dari langkah 3. Yang keenam, besar sudut A ditambah besar sudut B kurang dari 180 derajat. Ini teorema 5.3 yang mana berbunyi jumlah dua sudut segitiga kurang dari 180 derajat. Yang nomor 7, besar sudut B ditambah besar sudut Q kurang dari 180 derajat. Ini langkah 4.6 teorema 5.3. Teorema 5.3 seperti sebelumnya, jika jumlah dua sudut segitiga kurang dari 180 derajat. Kesimpulan postulat Wallis. Jika dua garis dipotong oleh suatu garis sedemikian hingga membentuk sepasang sudut yang berjumlah kurang dari 180, maka kedua garis tersebut berpotongan. Postulat Wallis sangat mirip dengan postulat kesejajaran Euclid, tetapi Wallis menyatakan lebih lanjut, besar sudut R sama dengan besar sudut C dan sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga sebanding. Postulat Wallis lebih pasti dan sederhana dari postulat kesejajaran Euclid. Terima kasih. Itu merupakan penjelasan kami tentang penyelesaian Wallis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa like, subscribe, dan share. See you next video.